Salam penuh kedamaian untuk kalian semua, jiwa-jiwa yang terpilih. Sebelum kita memulai perjalanan energi yang mendalam ini, izinkan saya mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan umum yang hanya sebagian mungkin akan menyentuh hati Anda. Apa yang terasa resonan, terimalah dengan syukur. Yang tidak, biarkanlah mengalir tanpa beban. Segala hal kita serahkan hanya kepadanya, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Hari ini, kita akan membuka tabir tentang doa-doa yang akan terkabul di akhir tahun 2024. Sebuah perjalanan spiritual yang membawa mukjizat dan keajaiban yang akan menghampiri Anda, memberi cahaya baru pada hidup Anda di penghujung tahun. Momen penuh berkat ini mungkin membawa jawaban dari segala yang telah Anda pinta, bahkan yang terasa mustahil. Jika energi ini menyentuh jiwa Anda, beri kami sinyal dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol kekuatan spiritual yang mengalir. Tanda bahwa Anda turut merasakan keberkahan ini. Bersama-sama, mari kita berjalan menuju kebaikan, penuh harapan dan keyakinan akan rencana ilahi yang indah. Sekarang mari kita mulai membuka bab pertama dari perjalanan spiritual ini. Bab 1. Perjalanan spiritual yang berbuah manis. Pernahkah Anda merasa berada dalam perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan? Seolah-olah Anda terus melangkah, tetapi hasil yang Anda harapkan belum juga terlihat? Tenang. Itu bukan tanda Anda gagal. Sebaliknya, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Perjalanan ini mengajarkan Anda banyak hal. Salah satu pelajaran terbesarnya adalah kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan terbesar yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Kesabaran bukan berarti hanya menunggu hasil dengan tangan terlipat. Tetapi, bagaimana Anda tetap tegar, tetap optimis, meskipun langkah-langkah kecil terasa berat. Bayangkan, setiap cobaan yang Anda hadapi adalah batu bata, dan kesabaran adalah semen yang merekatkan batu bata itu menjadi pondasi kokoh bagi masa depan Anda. Lalu, bagaimana dengan usaha Anda? Mungkin ada hari-hari di mana Anda merasa lelah. Anda bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Percayalah, usaha Anda tidak pernah sia-sia. Setiap doa, setiap refleksi diri, setiap pengorbanan kecil, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan diri Anda. Proses ini tidak hanya memperkuat mental Anda, tetapi juga spiritual Anda. Anda menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Hasilnya, perlahan, Anda akan menyadari perubahan besar dalam diri Anda. Bukan hanya perubahan yang terlihat, seperti kesuksesan yang mulai mendekat atau penghormatan dari orang-orang sekitar, tetapi perubahan yang lebih mendalam. Anda menjadi pribadi yang damai, yang tidak mudah tergoyahkan oleh masalah duniawi. Orang-orang mulai menghormati Anda, bukan hanya karena apa yang Anda miliki, tetapi karena siapa Anda. Dan inilah keindahan dari perjalanan spiritual. Kesabaran Anda, usaha Anda, semuanya berbuah manis. Anda tidak hanya menjadi seseorang yang kuat, tetapi juga menjadi teladan. Seseorang yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Mereka melihat Anda dan berkata, dia telah melewati begitu banyak hal tetapi tetap berdiri tegak. Aku ingin seperti dia. Jadi, jika Anda saat ini sedang berjalan dalam perjalanan ini, jangan menyerah. Kesabaran Anda adalah kekuatan Anda. Usaha Anda adalah investasi Anda. Dan pada akhirnya, perjalanan spiritual Anda akan berbuah manis. Hiduplah dengan penuh keyakinan. Karena setiap langkah Anda adalah bagian dari rencana indah yang sudah disiapkan untuk Anda. Bab 2. Doa-doa yang akan terkabul. Tahun ini sesuatu yang luar biasa sedang menanti Anda. Doa-doa yang selama ini Anda panjatkan, bahkan yang Anda pikir sudah mustahil, akan mulai terjawab. Hal-hal yang Anda yakini hanya mimpi belaka, kini akan terasa lebih dekat, seolah semesta berbisik bahwa waktunya telah tiba. Mungkin Anda pernah memohon keadilan atas ketidakadilan yang Anda rasakan. Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar rintihan hati Anda?
Mungkin Anda juga berdoa agar hubungan yang selama ini terasa rapuh dapat diperbaiki. Atau Anda berharap sebuah keajaiban terjadi di tengah perjuangan keuangan yang melelahkan. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap bisikan hati Anda, setiap tetes air mata dalam keheningan, semuanya telah dicatat dan dikirim ke langit. Ada proses yang tak terlihat di balik layar kehidupan, di mana waktu dan situasi diatur dengan sempurna untuk menjawab doa-doa itu. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Ketika doa terkabul, kadang jawabannya tidak selalu persis seperti yang kita bayangkan. Sebuah hubungan mungkin tidak kembali seperti semula, tetapi Anda akan diberi kedamaian untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Keadilan yang Anda dambakan mungkin hadir bukan dalam bentuk hukuman bagi orang lain, tetapi sebagai pelajaran besar yang membawa Anda ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Adapun dalam hal keuangan, Anda akan menyaksikan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Anda akan mendapatkan petunjuk yang membawa Anda ke arah kelimpahan yang tidak pernah Anda duga. Ini adalah pengingat bahwa rezeki bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengelolanya dan ketenangan dalam menikmatinya. Ketika doa-doa itu mulai terjawab, luangkan waktu untuk merenung. Renungkan betapa setiap langkah yang telah Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, semuanya membawa Anda ke momen ini. Jangan lupa untuk bersyukur, karena syukur adalah cara terbaik untuk memastikan aliran berkah terus mengalir ke dalam hidup Anda. Percayalah, ada kekuatan besar yang bekerja untuk kebaikan Anda. Setiap doa yang Anda panjatkan telah didengar, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk menyaksikan jawaban itu muncul, membawa perubahan yang akan membuat Anda semakin yakin bahwa tidak ada yang mustahil ketika Anda berserah dan percaya. Bab 3. Keadilan yang terungkap. Akhir tahun ini akan menjadi momen istimewa bagi Anda yang selama ini merasa terabaikan, ditindas, atau diperlakukan tidak adil. Sebuah babak baru akan terbuka, di mana keadilan yang telah lama Anda nantikan akhirnya datang ke permukaan. Mungkin Anda pernah merasa lelah, bertanya-tanya kapan segala perjuangan akan dihargai, atau kapan perlakuan buruk yang Anda alami akan berbalik menjadi pelajaran bagi mereka yang menyakitimu. Tapi ingat, keadilan ilahi tidak pernah salah langkah. Ia mungkin berjalan perlahan, tapi saat tiba, ia akan membawa terang yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan ini seperti menanam benih di musim lalu. Selama berbulan-bulan Anda menyiraminya dengan air kesabaran dan keikhlasan. Anda merawatnya meski tanahnya tampak kering, meski angin badai kadang datang menerpa. Kini, tibalah waktunya benih itu tumbuh menjadi pohon kuat dengan buah-buah manis keadilan. Keadilan itu akan hadir dengan berbagai cara. Bisa jadi, orang-orang yang pernah merendahkan Anda akan mulai menyadari kesalahannya. Mereka akan melihat betapa Anda berkembang dengan keindahan karakter yang selama ini mungkin mereka abaikan. Atau, Anda akan menerima pengakuan atas kebaikan yang selama ini Anda lakukan, meski dahulu tidak pernah diakui. Namun ingatlah, keadilan ini tidak dimaksudkan untuk membalas dendam. Sebaliknya, ini adalah bentuk pelajaran bagi semua orang, termasuk Anda. Ketika Anda melihat keadilan terjadi, gunakan momen itu untuk semakin menguatkan hati Anda. Jangan biarkan kebencian mengisi ruang yang kini telah diisi oleh kemenangan dan kedamaian. Akhir tahun ini adalah saat Anda berdiri dengan bangga. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi untuk mengingatkan diri Anda bahwa segala yang Anda lalui tidak pernah sia-sia. Anda adalah bukti hidup bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan kepada Tuhan akan selalu membawa hasil yang indah pada akhirnya. Jadi, bersiaplah untuk menyambut keadilan ini. Bukalah hati dan biarkan semesta bekerja sesuai dengan jalurnya. Karena ketika keadilan tiba, Anda akan menyadari bahwa setiap luka, setiap air mata, semuanya telah mempersiapkan Anda untuk saat ini. Momen di mana cahaya Anda bersinar paling terang. Bab 4. Penyelesaian masalah yang menggantung. Setiap orang pasti pernah berada dalam situasi yang serba menggantung. Hubungan yang tak lagi terasa jelas arahnya, pekerjaan yang tak kunjung menunjukkan hasil, atau bahkan percakapan yang terputus di tengah jalan, meninggalkan rasa bingung dan tidak pasti.
Namun, kabar baiknya adalah tahun ini akan membawa Anda ke dalam fase penyelesaian. Masalah-masalah yang selama ini terasa buntu perlahan mulai menunjukkan titik terang. Bagai kabut yang tersibak oleh cahaya pagi, hal-hal yang sebelumnya membingungkan akan terlihat dengan lebih jelas. Tidak lagi ada ruang untuk spekulasi atau keraguan, karena jawaban-jawaban yang Anda cari mulai bermunculan. Dalam hubungan, Anda mungkin akan memahami maksud tersembunyi dari sikap seseorang. Orang yang selama ini sulit diajak bicara atau tampak menjauh, akhirnya akan memberikan kejelasan, entah untuk melanjutkan atau mengakhiri sesuatu dengan cara yang damai. Komunikasi yang terbuka ini akan membawa ketenangan, meskipun jawabannya mungkin bukan yang Anda harapkan. Di bidang pekerjaan, proyek-proyek yang sempat mandek atau jalan di tempat akan mulai bergerak maju. Ide-ide baru akan muncul, dan bantuan yang Anda perlukan akan datang dari arah yang tak terduga. Anda akan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang selama ini menghambat Anda. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Kadang, keterlambatan adalah cara semesta mengatur momentum yang lebih baik untuk Anda. Penyelesaian ini juga berlaku untuk perjalanan batin Anda. Mungkin ada luka atau kenangan yang terasa menggantung, membuat Anda sulit melangkah ke depan. Tahun ini, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berdamai dengan masa lalu. Entah melalui percakapan yang sudah lama tertunda atau melalui pengertian baru yang menguatkan hati Anda, luka itu perlahan akan sembuh. Penting untuk menyambut fase ini dengan hati terbuka. Jangan takut menghadapi kebenaran, karena kejelasan adalah hadiah yang tak ternilai. Meskipun kadang menyakitkan, kebenaran selalu membawa kebebasan. Kebebasan untuk melangkah maju tanpa beban. Ingat, penyelesaian bukan hanya tentang mengakhiri sesuatu, tetapi juga tentang membuka ruang bagi hal-hal baru untuk berkembang. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain yang lebih besar dan lebih baik akan terbuka. Dan di balik semua penyelesaian ini, Anda akan menyadari satu hal. Anda lebih kuat dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Saat hal-hal menggantung ini akhirnya menemukan ujungnya, bersyukurlah. Karena ini bukan sekadar akhir dari ketidakpastian, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh dengan kemungkinan. Bab 5. Pemahaman dari orang lain. Salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah saat orang lain akhirnya benar-benar memahami kita. Perasaan ini seperti menemukan secercah sinar hangat di tengah dinginnya perjalanan panjang. Tahun ini, Anda akan mengalami momen-momen seperti itu. Orang-orang yang dulu terasa jauh, acuh, atau bahkan tidak peduli terhadap Anda, kini mulai melihat dan memahami siapa Anda sebenarnya. Mungkin selama ini Anda merasa terabaikan. Apa yang Anda katakan seringkali tidak dianggap serius, atau perasaan Anda seolah tidak pernah dihargai. Namun, semua itu akan berubah. Kehadiran Anda yang dulu terabaikan kini akan menjadi sesuatu yang mereka sadari sangat berarti. Ini bukan hanya karena perubahan dalam diri Anda, tetapi juga karena perjalanan mereka sendiri yang membuka mata hati mereka. Orang-orang yang pernah memandang Anda sebelah mata akan mulai menghormati cara Anda berpikir dan bertindak. Mereka yang dulu menganggap Anda terlalu lemah atau terlalu berbeda, kini mulai melihat bahwa di balik kelembutan Anda ada kekuatan yang luar biasa. Dalam hubungan pribadi, teman, atau bahkan keluarga, kesalahpahaman yang selama ini memisahkan Anda akan berangsur-angsur menghilang. Dalam proses ini, ada satu hal yang perlu Anda ingat. Perubahan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari ketulusan Anda selama ini. Ketulusan untuk tetap menjadi diri sendiri, meski dunia seolah tak memedulikan. Ketulusan itu perlahan meluluhkan hati mereka, membuka ruang untuk pengertian yang lebih dalam. Ada kemungkinan Anda juga akan menerima pengakuan dari mereka yang dulu menyakiti Anda. Mungkin mereka akan meminta maaf, atau sekadar menunjukkan rasa hormat yang dulu tidak pernah Anda terima. Jangan heran jika orang-orang yang dulu mengkritik Anda kini datang untuk meminta nasihat atau bantuan. Itu adalah tanda bahwa mereka akhirnya melihat nilai Anda. Namun, pemahaman ini bukan hanya tentang orang lain yang berubah.
Ini juga tentang Anda yang mulai memahami bahwa tidak semua orang sempurna. Dengan hati yang lebih lapang, Anda akan mampu menerima kekurangan orang lain, seperti mereka akhirnya menerima Anda. Hubungan yang dulu penuh dengan gesekan kini akan terasa lebih ringan dan penuh pengertian. Penting untuk menyambut fase ini dengan sikap rendah hati. Jangan gunakan pengertian mereka sebagai alat untuk membalas dendam atas masa lalu. Sebaliknya, jadikan ini kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih tulus. Ingatlah, setiap hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang. Pemahaman mereka terhadap Anda adalah hasil dari perjalanan panjang, baik bagi mereka maupun bagi Anda. Bersyukurlah atas momen ini, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk benar-benar dimengerti. Ketika akhirnya Anda merasakan dukungan dan perhatian yang selama ini Anda rindukan, biarkan hati Anda bersyukur. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan, selalu ada waktu panen. Apa yang Anda tabur dengan kesabaran dan cinta, kini berbuah manis. Bab 6. Ketenangan membawa kelancaran. Ketika hidup penuh tantangan, ketenangan adalah kunci. Sikap tenang dan ikhlas yang Anda pelihara akan membuka jalan keluar, terutama dalam keuangan dan hubungan. Tahun ini, Anda akan menyadari bahwa ketenangan bukan hanya cara bertahan, tetapi juga menuju keberhasilan yang lebih besar. Dalam keuangan, ketenangan Anda menjadi fondasi untuk keputusan yang tepat. Ketika orang lain panik, Anda melihat gambaran besar. Anda mampu menganalisis peluang berisiko dengan tenang, tahu kapan harus melangkah atau menunggu. Keberhasilan finansial tak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kebijaksanaan yang lahir dari ketenangan batin. Pikiran jernih memandu Anda pada hasil luar biasa, sementara peluang yang dulu jauh kini semakin dekat. Dalam hubungan, sikap tenang Anda membawa perubahan positif. Mungkin ada konflik sebelumnya, tetapi Anda belajar merespons dengan penuh pengertian dan keikhlasan. Anda tidak membiarkan emosi menguasai diri, tetapi memilih untuk mendengarkan dan memberikan solusi dengan ketenangan. Ketika orang lain berada dalam tekanan, Anda menjadi sumber kenyamanan. Hubungan yang sempat renggang bisa diperbaiki dengan ketenangan Anda, menjembatani komunikasi yang terputus. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan hati yang lapang. Dengan ikhlas, Anda tidak hanya meredakan tekanan, tetapi menginspirasi orang lain untuk melihat dengan bijaksana. Dalam pekerjaan, sikap ini membuat segala sesuatunya lebih lancar. Tantangan yang dulu terasa berat kini tampak lebih ringan karena Anda tahu cara menghadapinya dengan tenang. Bahkan, Anda menjadi sosok yang diandalkan karena kepala dingin dalam situasi sulit. Namun, perjalanan menuju ketenangan ini bukan tanpa ujian. Akan ada momen yang menguji kesabaran Anda. Tetapi, ingatlah bahwa setiap ujian memperkuat ketenangan batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ada waktunya, Anda akan melewati setiap tantangan dengan elegan. Ketenangan yang Anda pancarkan membawa Anda lebih dekat dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi lahir dari hati yang damai. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar, itu karena Anda menciptakan kondisi dalam diri yang mendukung kelancaran. Percayalah, ketenangan adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Ketika Anda tetap tenang di tengah badai, Anda menjadi inspirasi. Sikap ini mengubah hidup Anda dan membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan ketenangan dalam hidup mereka. Bab 7. Orang yang datang dan pergi akan bertahan. Hubungan yang dulu terasa tidak stabil, penuh ketidakpastian, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tahun ini, orang-orang yang pernah datang dan pergi dalam hidup Anda akan mulai bertahan, dan hubungan yang tidak konsisten akhirnya menemukan keseimbangan. Perubahan ini bukan hanya tentang orang-orang yang ada di sekitar Anda, tetapi juga tentang cara Anda memandang hubungan tersebut. Dulu mungkin ada ketegangan atau ketidakharmonisan, namun kini ada pemahaman yang lebih dalam antara Anda dan mereka. Anda mulai memberi perhatian pada hubungan yang benar-benar penting dan menyingkirkan yang tidak lagi relevan. Orang-orang yang sebelumnya ragu atau tidak jelas dalam komitmen, mereka akan mulai memprioritaskan Anda. Mungkin dulu Anda merasa terabaikan,
atau kurang dihargai dalam beberapa hubungan. Namun, tahun ini, Anda akan merasakan bahwa mereka mulai memberikan perhatian lebih, baik dalam bentuk dukungan maupun waktu yang lebih berkualitas. Sikap Anda yang lebih tegas dan penuh kasih sayang membuat mereka sadar akan nilai hubungan ini. Mereka mulai melihat kualitas dalam diri Anda yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Proses ini juga membawa pemahaman baru bagi Anda. Anda akan mulai mengenali siapa saja yang benar-benar berharga dalam hidup Anda. Orang-orang yang berkomitmen untuk tetap ada akan semakin dekat. Sementara yang tidak lagi mendukung perjalanan Anda perlahan-lahan akan mundur. Ini adalah bagian dari proses pertumbuhan Anda, menerima bahwa tidak semua orang akan tetap bersama Anda sepanjang waktu. Hubungan yang bertahan tahun ini akan terasa lebih stabil dan bermakna. Anda tidak lagi harus berjuang keras untuk mempertahankan ikatan yang telah lama terasa rapuh. Sebaliknya, Anda akan merasakan kedamaian ketika orang-orang yang benar-benar peduli dengan Anda datang lebih dekat. Mereka mulai menghargai waktu dan energi yang Anda berikan, dan Anda pun lebih selektif dalam mengatur waktu untuk mereka. Proses ini tidak terjadi begitu saja, namun melalui perjalanan yang panjang. Anda belajar banyak tentang diri sendiri, dan seiring berjalannya waktu, orang-orang yang datang dan pergi akhirnya menemukan tempat yang lebih pasti dalam hidup Anda. Anda tidak lagi terganggu oleh mereka yang pergi, karena Anda tahu bahwa hanya mereka yang berkomitmen untuk tetap ada yang akan bertahan. Dengan hubungan yang lebih stabil dan bermakna, Anda akan merasakan kedamaian dalam diri. Anda tidak lagi merasa ragu atau bingung dengan siapa Anda seharusnya menghabiskan waktu, karena orang-orang yang benar-benar mendukung Anda akan selalu ada. Kehidupan sosial Anda akan dipenuhi dengan energi positif dan keseimbangan yang menyenangkan. Bab 8. Keinginan terdalam. Menjadi nyata, tahun ini keinginan-keinginan yang selama ini Anda simpan dalam hati yang sebelumnya terasa mustahil atau sulit tercapai akan mulai terwujud dengan cara yang tak terduga. Harapan-harapan yang mungkin Anda anggap hanya mimpi akan muncul menjadi kenyataan, membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup Anda. Salah satu hal yang mungkin Anda rasakan adalah munculnya hubungan yang telah lama Anda idam-idamkan. Mungkin Anda pernah berharap untuk didekati atau dihubungi oleh seseorang yang penting dalam hidup Anda. Namun seiring waktu, Anda mulai meragukan apakah hal tersebut akan terwujud. Namun, pada tahun ini, Anda akan terkejut ketika orang tersebut, yang dulu tampaknya jauh atau tidak peduli, tiba-tiba menghubungi Anda atau menunjukkan perhatian yang lebih besar. Keinginan untuk diakui atau dihargai oleh orang lain juga akan mulai terwujud. Anda yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian atau pengakuan, kini akan merasa dihargai dan diprioritaskan. Mungkin dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau perubahan sikap yang menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Anda kini lebih menghargai keberadaan Anda. Bahkan hal-hal yang terasa lebih pribadi, seperti pencapaian dalam karier atau keuangan yang pernah Anda anggap tidak mungkin dicapai, juga akan semakin nyata. Anda akan merasa bahwa semua usaha dan perjuangan yang telah Anda lakukan akhirnya membuahkan hasil. Hal-hal yang dulu terasa jauh dan sulit digapai kini menjadi semakin dekat dan terjangkau. Perubahan ini datang dengan cara yang alami dan sesuai dengan waktu yang tepat. Mungkin Anda tidak langsung menyadari bahwa perubahan itu terjadi, namun ketika melihat ke belakang, Anda akan menyadari betapa besar perbedaan yang telah terjadi dalam hidup Anda. Keinginan-keinginan yang dulu terasa mustahil akhirnya menjadi kenyataan, membawa Anda pada kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh harapan. Keinginan Anda untuk merasakan kebahagiaan dalam hubungan, karier, atau bahkan dalam diri sendiri akan menemukan jalannya untuk terwujud. Anda hanya perlu bersabar dan tetap membuka hati untuk menerima segala kemungkinan yang datang. Karena apa yang dulu tampak tidak mungkin, kini akan menjadi bagian dari kenyataan yang luar biasa dalam hidup Anda. Bab 9. Koneksi spiritual yang nyata. Tahun ini semesta akan mengungkapkan dengan jelas betapa kuatnya koneksi spiritual yang Anda miliki dengan seseorang.
yang mungkin selama ini hanya Anda rasakan secara intuitif. Hubungan ini, yang sering kali terasa lebih dari sekadar pertemuan fisik, kini akan terlihat dengan lebih nyata dan jelas dalam kehidupan Anda. Keajaiban spiritual ini bukan hanya sekadar perasaan atau kebetulan, tetapi sebuah tanda yang sangat jelas dari semesta bahwa hubungan Anda dengan orang tersebut memiliki kedalaman yang jauh lebih besar. Anda mungkin mulai merasakan adanya sinkronisasi yang luar biasa antara diri Anda dan orang ini. Kejadian-kejadian yang sebelumnya tampak tidak terkait, kini mulai membentuk pola yang menunjukkan bahwa Anda berdua ditakdirkan untuk saling terhubung. Mungkin Anda akan mengalami momen-momen yang menggugah, seperti berbicara tentang hal yang sama pada saat yang bersamaan, atau bahkan memiliki perasaan yang sama meskipun tidak mengungkapkannya. Tanda-tanda ini adalah bukti nyata bahwa energi spiritual Anda berdua saling beresonansi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah keharmonisan yang lebih tinggi. Sebuah tanda bahwa hubungan Anda dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar alasan logis. Semesta akan mengungkapkan bahwa Anda dan orang ini tidak hanya memiliki hubungan emosional atau fisik, tetapi ada kedalaman spiritual yang mengikat kalian berdua. Anda akan mulai merasakan bahwa setiap pertemuan atau interaksi dengan orang ini membawa energi yang sangat positif, yang menenangkan dan memberi pencerahan. Mungkin Anda juga akan merasakan dorongan kuat untuk tumbuh dan berkembang bersama, mengikuti jalan spiritual yang lebih tinggi, yang akan membantu Anda berdua mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Koneksi ini mungkin tidak selalu mudah dimengerti dengan akal sehat, namun dengan mengikuti aliran energi ini, Anda akan menemukan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika Anda mulai mempercayai dan menerima keberadaan koneksi spiritual ini, Anda akan merasakan bahwa hidup Anda dan hubungan ini dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar, yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bab 10. Pengakuan dan penghormatan. Tahun ini Anda akan merasakan perubahan besar dalam cara orang melihat dan memperlakukan Anda. Kekuatan energi positif yang Anda bawa, bersama dengan kesabaran dan perjuangan yang telah Anda tunjukkan, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Anda akan mulai mendapatkan pengakuan yang layak Anda terima, baik dari keluarga, teman-teman, maupun rekan-rekan kerja. Mereka yang dulunya meremehkan atau tidak memberikan perhatian yang cukup, kini akan melihat Anda dengan pandangan yang berbeda. Anda akan dihargai karena kebijaksanaan, keteguhan hati, dan keikhlasan yang Anda tunjukkan dalam menjalani hidup. Setiap tindakan baik yang Anda lakukan, meskipun terkadang tidak terlihat, akan mendapatkan pengakuan yang sesuai. Hal ini akan menguatkan rasa percaya diri Anda dan memberi Anda kedamaian batin, karena akhirnya Anda akan dihormati atas siapa diri Anda yang sebenarnya. Di keluarga, Anda akan merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan lebih hormat. Orang-orang yang dulunya menganggap remeh pendapat atau keputusan Anda akan mulai memperhatikan dan menghargai apa yang Anda katakan. Anda akan menjadi figur yang lebih dihormati, dan peran Anda dalam keluarga akan semakin penting. Kekuatan spiritual yang Anda miliki akan menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk melihat hidup dengan cara yang lebih positif dan penuh rasa syukur. Begitu pula di lingkaran pertemanan, Anda akan menjadi sosok yang lebih dihormati dan dipercaya. Orang-orang akan mulai mencari bimbingan dari Anda, menghargai perspektif Anda, dan mengakui nilai yang Anda bawa dalam hubungan kalian. Anda akan menjadi contoh yang baik bagi mereka yang mencari inspirasi dalam menghadapi tantangan hidup. Penghormatan ini bukan hanya berdasarkan prestasi atau kesuksesan material, tetapi juga pada kualitas spiritual dan emosional yang Anda tunjukkan dalam setiap aspek kehidupan. Pengakuan dan penghormatan ini akan datang secara alami, tanpa Anda perlu berusaha keras untuk mendapatkannya. Anda akan mulai merasakan bahwa orang-orang di sekitar Anda semakin mengakui keberadaan dan pentingnya peran Anda dalam kehidupan mereka. Ini adalah hadiah dari semesta atas segala kesabaran dan perjuangan yang telah Anda lalui. Dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Anda berada di jalur yang benar dalam perjalanan spiritual Anda. Bab 11. Beban hidup berkurang.
Tahun ini, Anda akan merasakan beban hidup yang mulai berkurang, seiring dengan datangnya bantuan dari orang-orang baik yang Tuhan kirimkan untuk meringankan perjalanan Anda. Selama ini, mungkin Anda merasa seperti menghadapi segala tantangan seorang diri. Namun sekarang semesta mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda tidak sendirian. Bantuan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu adalah dukungan emosional dari seseorang yang peduli dengan Anda. Atau mungkin ada peluang baru yang datang dengan cara yang tidak terduga. Bisa juga ada seseorang yang hadir di hidup Anda untuk menawarkan bantuan praktis, seperti bantuan dalam pekerjaan atau urusan keuangan yang sempat membebani Anda. Yang jelas, bantuan ini akan datang tepat ketika Anda membutuhkannya, dan Anda akan merasakannya sebagai berkah yang sangat berarti. Anda akan melihat bagaimana semesta bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menurunkan beban yang selama ini Anda pikul. Mungkin selama ini Anda merasa cemas atau terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak bisa diubah. Namun sekarang, dengan kehadiran orang-orang baik ini, Anda akan menemukan bahwa solusi mulai terbuka satu persatu, dan jalan yang tadinya tampak tertutup kini menjadi lebih jelas. Selain itu, hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda juga akan semakin kuat. Mereka yang datang membantu akan menunjukkan bahwa kebaikan dan keikhlasan ada di sekitar Anda, dan mereka siap memberikan dukungan tanpa pamrih. Ini bukan hanya tentang bantuan fisik atau materi, tetapi juga dukungan emosional dan spiritual yang menguatkan hati Anda. Ini akan memberi Anda rasa aman dan ketenangan. Karena Anda tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan cara untuk membantu Anda dalam perjalanan hidup. Mungkin Anda akan merasa lebih ringan, lebih mampu menghadapi tantangan hidup yang sebelumnya terasa berat. Anda akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sendirian, dan dengan adanya orang-orang baik di sekitar Anda, beban yang dulu begitu berat kini terasa lebih ringan. Bersyukurlah atas setiap bantuan yang datang, karena ini adalah tanda nyata dari kasih Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan orang lain. Bab 12. Peningkatan finansial. Akhir tahun ini Anda akan merasakan perubahan yang signifikan dalam kondisi keuangan Anda. Meskipun mungkin tidak terjadi secara instan, perlahan namun pasti, semesta akan membuka jalan untuk peningkatan finansial yang lebih baik. Bagi Anda yang selama ini hidup dengan rendah hati dan tidak pernah mempersulit orang lain, ini adalah saat yang tepat untuk menuai buah dari sikap baik Anda. Perubahan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda akan menerima tawaran pekerjaan yang lebih baik, peluang bisnis yang menguntungkan, atau bahkan ada sumber pendapatan tambahan yang tidak Anda duga sebelumnya. Yang jelas, perubahan ini akan terasa seperti hadiah dari semesta atas kebaikan dan ketulusan hati Anda. Anda mungkin akan menyadari bahwa apa yang Anda berikan selama ini, baik itu kebaikan, kejujuran, atau sikap saling membantu, kini mulai kembali kepada Anda dalam bentuk yang tak terduga. Keuangan yang dulu terasa seret atau terbatas akan mulai menunjukkan kemajuan yang positif. Anda akan merasa lebih tenang dalam hal keuangan, dan beban yang Anda rasakan akan mulai berkurang. Bagi Anda yang telah berjuang keras untuk mencapai kestabilan finansial, tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan hasil dari perjuangan tersebut. Semesta bekerja untuk memberikan Anda lebih banyak peluang, dan Anda hanya perlu membuka mata untuk melihatnya. Sumber daya yang Anda butuhkan akan datang pada waktu yang tepat, dan Anda akan merasa lebih diberkahi dari sebelumnya. Ingatlah bahwa peningkatan ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana Anda menggunakan keuangan yang diberikan kepada Anda dengan bijaksana. Semesta memberi Anda berkat, dan dengan bijak mengelola sumber daya yang ada, Anda akan semakin berkembang dalam bidang finansial dan hidup yang lebih stabil. Dengan semua ini, Anda akan lebih merasa dihargai dan diakui, karena semesta mengapresiasi setiap langkah baik yang Anda lakukan. Keuangan yang semakin membaik akan memberi Anda rasa aman dan kebebasan lebih, yang akan membuka peluang baru dalam hidup Anda. Bab 13. Seseorang yang tidak bisa melupakan Anda. Tahun ini, Anda akan menyadari bahwa ada seseorang yang terus memikirkan Anda, bahkan dalam tidur dan mimpi mereka.
Mungkin awalnya Anda tidak menyadari adanya pengaruh kuat yang menghubungkan Anda dengan orang tersebut, namun semakin Anda melangkah dalam perjalanan spiritual Anda, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana ilahi yang mengikat kalian dalam cara yang tak terduga. Hubungan dengan orang ini mungkin tidak selalu mudah atau sederhana. Mungkin ada jarak, baik fisik maupun emosional, namun kenyataannya adalah mereka tidak bisa menghilangkan Anda dari pikiran mereka. Mungkin mereka pernah mencoba untuk melupakan, atau bahkan berpikir bahwa mereka harus melanjutkan hidup tanpa Anda, tetapi hati mereka tidak bisa berbohong. Semesta memiliki cara untuk mengingatkan mereka akan Anda, dan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Pengaruh spiritual yang menghubungkan Anda berdua adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika atau alasan duniawi. Ada ikatan energi yang lebih dalam yang mempengaruhi keduanya. Meskipun waktu mungkin berlalu, meskipun Anda dan orang ini berada di jalur yang berbeda, mereka tetap merasa ada sesuatu yang tak bisa dilepaskan. Ini adalah kekuatan dari ikatan yang lebih tinggi, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan. Jangan terkejut jika Anda merasa ada dorongan atau intuisi untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang ini, atau jika tiba-tiba Anda merasakan kehadiran mereka dalam mimpi Anda. Ini adalah cara semesta bekerja, mengungkapkan koneksi yang lebih dalam di luar kesadaran kita. Rencana ilahi ini mungkin berarti bahwa suatu saat nanti kalian akan dipertemukan kembali dengan pemahaman dan kedewasaan yang lebih baik. Kalian mungkin dipersatukan untuk alasan yang lebih besar, atau untuk membantu satu sama lain dalam perjalanan spiritual masing-masing. Namun yang pasti, ikatan yang ada akan terus ada, bahkan jika dalam banyak hal, itu tampak tak terlihat oleh mata manusia. Jadi, meskipun Anda merasa jauh atau tidak terhubung dengan orang ini, percayalah bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga hubungan ini tetap hidup dalam pikiran dan hati mereka. Terkadang, pengaruh spiritual yang kuat lebih menyentuh hati seseorang daripada kata-kata atau tindakan apapun. Bab 14. Rekonsiliasi dan penyesalan. Tahun ini akan membawa kesempatan bagi Anda untuk menyaksikan rekonsiliasi yang menyembuhkan, terutama dengan orang-orang yang pernah meninggalkan atau mengabaikan Anda. Ada kalanya hubungan menjadi rusak karena kesalahpahaman, komunikasi yang buruk, atau perasaan terluka yang terpendam. Namun, tahun ini, hal tersebut akan mulai menemukan titik terang. Orang-orang yang pernah mencampakkan Anda, yang mungkin sebelumnya tidak menghargai Anda, akan kembali dengan hati yang lebih terbuka, siap untuk memperbaiki hubungan yang dulu renggang. Proses ini mungkin tidak terjadi dengan mudah dan akan membutuhkan waktu serta kesabaran. Namun, melalui komunikasi yang baik dan niat yang tulus, banyak hal yang akan terungkap. Orang-orang ini akan menyadari kesalahan mereka dan merasa penyesalan yang mendalam atas cara mereka memperlakukan Anda. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah melewatkan banyak hal berharga yang bisa mereka pelajari dari Anda. Atau mungkin mereka hanya terlambat menyadari betapa berharganya hubungan yang telah hilang. Pada awalnya, mungkin Anda merasa ragu untuk membuka pintu hati atau memberi kesempatan lagi kepada mereka. Namun, semesta mengingatkan Anda bahwa penyembuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang, kesempatan kedua adalah kesempatan untuk tumbuh bersama, belajar dari masa lalu, dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Rekonsiliasi ini tidak hanya tentang memperbaiki hubungan, tetapi juga tentang memberi ruang bagi pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika mereka kembali, ada kemungkinan besar Anda akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Karena Anda tahu bahwa proses penyembuhan ini adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kedewasaan emosional dan spiritual. Ini adalah saat untuk melepaskan beban lama, mengampuni, dan memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat di masa depan. Jika Anda bisa membuka hati untuk memberikan kesempatan kedua, Anda akan menyaksikan bagaimana hubungan tersebut berkembang menjadi lebih kuat, lebih jujur,
dan lebih saling mendukung. Anda akan merasa lebih ringan, karena tidak ada lagi perasaan terpendam yang menghambat Anda. Orang-orang ini, yang dulu mungkin menyakiti Anda, kini akan melihat dan mengakui perubahan dalam diri Anda yang membuat mereka lebih menghargai dan menghormati Anda. Penting untuk diingat bahwa rekonsiliasi ini bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang Anda. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menilai kembali nilai diri Anda, untuk melepaskan rasa sakit masa lalu, dan untuk menerima bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Dengan memberi kesempatan bagi komunikasi yang lebih baik, Anda memberi kesempatan pada diri sendiri untuk terus maju dengan lebih bahagia dan damai. Bab 15. Pengungkapan perasaan. Akhirnya seseorang yang selama ini diam-diam menyukai Anda akan mulai mengungkapkan perasaannya secara nyata. Mungkin Anda sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap mereka, namun belum ada kata-kata yang jelas untuk menggambarkan perasaan itu. Selama ini, mereka mungkin menyembunyikan perasaan mereka karena takut atau ragu. Namun kini saatnya bagi mereka untuk mengakui apa yang ada dalam hati mereka. Proses ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi melalui sebuah percakapan terbuka, gestur yang lebih perhatian, atau bahkan tindakan kecil yang menunjukkan ketulusan mereka. Anda akan mulai merasakan kehadiran mereka dengan cara yang lebih jelas dan nyata. Terkadang, orang yang menyukai Anda akan merasa takut untuk terbuka karena berbagai alasan. Takut ditolak, merasa tidak cukup baik, atau bahkan khawatir mengubah dinamika hubungan yang sudah ada. Namun, tahun ini, mereka akan menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh, melepaskan rasa takut dan keraguan-raguan, dan mulai menunjukkan perasaan mereka tanpa ragu. Ini bisa menjadi momen yang cukup mengejutkan bagi Anda, terutama jika Anda tidak sepenuhnya menyadari perasaan mereka selama ini. Perasaan ini bisa datang sebagai sebuah pengakuan yang membuat hati Anda berbunga-bunga, atau mungkin Anda merasakannya lebih halus lewat tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Jika Anda sudah merasakan adanya ketertarikan, ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk lebih dekat dan mengenal satu sama lain lebih dalam. Namun, jika Anda merasa ragu atau tidak memiliki perasaan yang sama, semesta mengingatkan Anda untuk tetap jujur dan terbuka. Pengungkapan perasaan ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih jujur dan mendalam, entah itu sebagai teman, pasangan, atau bahkan hanya sebagai orang yang saling menghargai. Apapun bentuknya, ini adalah momen yang akan membawa hubungan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Ketulusan yang muncul akan membuka banyak pintu baru, memberikan kesempatan untuk saling memahami dan menguatkan ikatan yang ada. Pengungkapan perasaan ini juga mengingatkan Anda tentang betapa pentingnya untuk saling terbuka, baik dalam hubungan personal maupun sosial. Kejujuran dalam perasaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih kuat, dan tahun ini akan membawa Anda menuju hubungan yang lebih dalam dan penuh makna. Bab 16. Doa untuk permintaan. Maaf. Kadang-kadang ada luka di hati yang tak bisa disembuhkan dengan sekadar waktu. Luka yang disebabkan oleh kata-kata yang tak terucap, tindakan yang tak dipikirkan, atau perasaan yang dikecewakan. Mungkin Anda sudah lama menahan perasaan, berusaha untuk memahami, tetapi tetap merasa ada yang hilang. Sebuah permintaan maaf yang seharusnya datang, yang memberi penutupan bagi semua yang telah terjadi. Tahun ini, doa Anda untuk permintaan maaf akan dikabulkan. Entah itu seseorang yang pernah menyakiti hati Anda, atau seseorang yang telah melakukan kesalahan yang belum termaafkan. Mereka akan datang kepada Anda dengan penuh penyesalan. Mereka akan mengakui kesalahan mereka, dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat. Mungkin ini adalah hal yang telah Anda tunggu-tunggu begitu lama, bahkan jika Anda tidak pernah mengungkapkannya. Doa Anda yang dipenuhi dengan harapan akan membawa perubahan pada hati mereka. Namun, permintaan maaf ini bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah saat di mana mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka, dan dengan kesadaran itu, mereka datang untuk memperbaiki hubungan yang retak.
Permintaan maaf ini adalah sebuah langkah penting menuju penyembuhan, baik bagi Anda maupun bagi mereka yang meminta maaf. Itu adalah momen di mana beban yang ada di hati Anda akan terasa lebih ringan, karena Anda tahu bahwa apa yang terjadi akhirnya diakui. Penting untuk diingat, meskipun doa Anda akan dikabulkan, ini juga merupakan kesempatan untuk Anda membuka hati, untuk memberi ruang bagi penyembuhan. Mungkin Anda merasa sulit untuk memaafkan, atau mungkin Anda merasa perlu waktu untuk benar-benar memproses perasaan Anda. Namun, permintaan maaf ini adalah langkah pertama. Sebuah tanda bahwa Anda bisa melepaskan beban yang telah lama Anda tanggung. Doa ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Mungkin ada bagian dari diri Anda yang perlu memaafkan diri sendiri untuk melepaskan penyesalan, kesalahan masa lalu, atau rasa bersalah yang Anda rasakan. Tahun ini adalah waktu untuk memberikan pengampunan, baik untuk orang lain maupun untuk diri Anda sendiri. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan siap untuk menyambut kebahagiaan yang datang. Permintaan maaf ini adalah hadiah yang akan membawa kedamaian di hati Anda. Ia bukan hanya tentang memulihkan hubungan, tetapi juga tentang merangkul kebesaran hati untuk melepaskan masa lalu dan menerima masa depan dengan penuh harapan.